Jemaat Tuhan, akhirnya kita bisa berjumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menolong dan menyertai kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan, Mazmur 84 ayatnya yang ke-8. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Makin lama, makin kuat. Pada umumnya, kita ketika berjalan atau menyusuri perjalanan yang jauh dan memakan waktu yang lama, kita akan mengalami kelelahan secara fisik. Itu sebabnya dalam rencana perjalanan yang jauh dan memakan waktu yang lama, maka kita juga akan merencanakan titik di mana ada waktu untuk beristirahat sejenak, agar mendapatkan tenaga dalam melanjutkan perjalanan selanjutnya. Namun, ada yang unik di Mazmur 84 ini. Dikatakan di sana adalah orang-orang yang berjalan makin lama, dikatakan makin kuat. Apa makna dari perkataan pemazmur ini? Mari sama-sama kita renungkan bersama. Mazmur 84 ini memiliki tema utama tentang kediaman Allah, tentang kerinduan yang mendalam dari seseorang terhadap kediaman Allah, terhadap persekutuan dengan Allah yang intim. Sampai-sampai dikatakannya jiwanya hancur karena merindukan persekutuan dengan Allah. Kerinduan yang demikian menyiksanya, sehingga ia mengatakan berbahagialah orang-orang yang dapat bersekutu dengan Tuhan Allah dan mendapatkan kekuatan di dalamnya. Di dalam persekutuan yang begitu intim dengan Tuhan Allah. Begitu juga dengan berkat-berkat yang didapat dari orang-orang itu. Demikianlah dijanjikan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Bahkan di saat mereka lemah, mereka tetap kuat. Mereka berjalan dari kebajikan kepada kebajikan. Inilah istilah yang sama juga digunakan bagi perempuan yang baik-baik atau cakap. Orang-orang yang bertekun dalam perjalanan Kristiani mereka akan mendapati bahwa Allah menambah anugerah demi anugerah bagi mereka. Mereka akan diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari tingkat anugerah agung kepada tingkat yang lebih tinggi, sampai akhirnya masing-masing menghadap Allah di Sion, untuk memberikan kemuliaan bagi Dia dan menerima berkat darinya. Kita harus mengerjakan tugas demi tugas, berdoa dan membaca firman-Nya, serta melaksanakan apa yang telah kita pelajari untuk belajar lebih banyak. Dan bila kita melakukan hal ini, kebaikan akan muncul bagi kemuliaan Allah dan bagi penghiburan kita. Itulah tafsiran dari Matthew Henry. Ya, dalam menapaki hidup yang dipercayakan bagi kita khususnya orang yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kita diberikan tanggung jawab yang harus dilakukan dengan ketaatan yang penuh. Baik dalam pelayanan kita masing-masing, baik dalam keluarga kita masing-masing, baik dalam pekerjaan kita masing-masing, bagaimana kita orang percaya sungguh-sungguh menjalankannya, mengerjakannya seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita juga diizinkan menghadapi tantangan, kesulitan, dan persoalan yang tidak sedikit. Namun ada penghiburan bagi kita, bahwa kita tidak akan dibiarkan berada dalam keadaan yang lemah secara rohani.
kita akan dikaruniai kekuatan, anugerah penghiburan yang berlimpah, hikmat bijaksana, dan berkat-berkat rohani lainnya bagi kita. Ia, Tuhan, akan menambahkan apa yang kita butuhkan secara rohani. Meskipun perjalanan hidup yang kita jalani sekarang, bahkan nantinya adalah perjalanan yang begitu panjang dan memakan waktu yang lama. Kita tidak sendiri. Ada Tuhan, ada Dia yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong kita, yang selalu memberikan solusi bagi kita, meskipun dalam lembah kekelaman sekalipun. Mari kita sama-sama berpegang pada penghiburan ini. Mari mengklaim akan penghiburan ini, bahwa kita tidak sendiri. Kita ada dan terus diberikan kekuatan karena kita punya Tuhan yang terus menyertai kita. Biarlah ini menjadi penghiburan bagi kita orang percaya bahwa kita punya Tuhan. Dalam menapaki hari-hari ke depan di tahun 2026 ini, biarlah kita berjalan dengan makin kuat. Kita satu di dalam doa. Tuhan, melalui renungan sederhana ini Tuhan, kami diingatkan bahwa ketika kami orang percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, mengalami begitu banyak hal dalam perjalanan hidup kami diingatkan bahwa kami tidak sendiri. Ada Engkau yang menyertai kami, yang akan terus menolong kami, yang memberikan anugerah demi anugerah bagi kami, sampai pada akhirnya kami menyelesaikan hidup kami di dunia ini. Tuhan, ada banyak hal yang tidak mampu kami jalani sendiri. Ada banyak hal yang dimana kami begitu lemah, dan karenanya kami bersyukur kami punya Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah penghiburan dari renungan singkat ini boleh menolong kami dalam menapaki hari-hari hidup kami ke depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.